Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk memulai acara ini baru kali ini, biasanya sih terakhir yang merdeka, tetapi ini diawali dan diakhiri dengan salam nasional kita ya. Salam nasional kita. Merdeka. Nah, ini yang Hari Kartini. Hari Kartini. Ya, kita bicara tentang emansipasi perempuan. Tadi ya bukan. Jadi kalau kita menilik tentang Kartini nih, sebelum masuk ke dalam sosok Kartininya sendiri. Ibu kita Kartini sesuai lagunya itu kan lahir dari keluarga anak seorang adipati. Dan dari keluarga yang memang betul-betul intelektual semua kan. Kakaknya Kartono sebenarnya kan yang mengkader Ibu Kartini kan Kartono, adiknya Kardinah. Kardinah ini yang kemudian di Pekalongan ada rumah sakit Kardinah yang menggagas Trikorodharma. Bekas ajaran Trikorodharma. Jadi memang satu keluarga itu memang satu keluarga yang intelektual dan tidak sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Raden Ajeng Kartini itu kemudian cerdas. Ya karena memang dari keluarga intelektual. Dan yang paling penting yang harus dipahami bahwa kesetaraan itu, kalau kita baca ini ya buku Sarinah, ya saya harapin sih baca semua lah ya. Yang belum nanti gantian ya Nduk ya, buku baca Sarinah ini, agar masing-masing itu memahami tentang hakikinya. Saya kira jujur-jujuran wae loh, jujur-jujuran wae iki. Yang diperjuangkan kan emansipasi tadi. Emang di antara kita memilih, adakah yang memilih memang lahir sebagai laki-laki atau perempuan? Jujur-jujuran kan ora ono, dhewe ora tau milih. Iya toh, lahir yang ngerti ngene. Nek aku iso lahir iso milih, aku milih dadi pangeran tapi yo ora juga ya. Yes disyukuri lah. Disyukuri aku lahir dadi yang seperti sekarang ini. Tetapi kita tidak memilih laki-laki dan perempuan. Iku nek tingkatan yang saiki iki. Nah, Bung Karno selalu menghindari perdebatan tentang asaliyah ini. Sing penting sing wis dibahas ki saiki sing wis ono. Bung Karno menghindari juga perdebatan misalnya sebelum manusia misalnya tadinya dari Adam atau dari kera gitu ya. Ojo debat ning kono. Saiki debat sing wis dadi menungso. Nek ning kono kok ora ono ramung-ramunge. Nah, sekarang demikian juga yang ada di dalam buku Sarinah ini. Buku Sarinah ini kan pedoman pokok lah kalangan kita tentang bagaimana memahami perempuan dan emansipasinya, gitu ya. Yang dibahas apa? Yang dibahas setelah jadi perempuan, gitu. Tidak dibahas dulunya di alam barzakh. Ora perlu dibahas ning ngono. Saiki sing penting saiki iki kepiye, gitu ya. Saiki seperti apa anune kaya ngopo. Lah kan kuwi. Nah, maka penjelasan di sini ini menjadi menarik karena sejarahnya sejak ada perempuan. Maka saya mohon misalnya adik-adik GSNI, adik-adik atau perempuan-perempuan karir yang sekarang sudah menjabat barangkali. Ya ada baiknya baca buku Sarinah, dan menurut saya wajib karena ini hebatnya Bung Karno ya. Ini tuh tahun 63, Bung Karno mengarang Sarinah itu 63, wis jadi presiden, sudah jadi presiden, sempet ngarang buku, ya kan ngono toh, wis jadi presiden. Saya kira awakmu lagi kuliah ora sempat toh, lagi kuliah wis ora sempat, ngono. Bung Karno zaman kuliah ada karangan pendek ya, karangan pendek. Nah, maka penting artinya bahwa 3 step perempuan ini dipelajari.
Sehingga kalau ada pertanyaan kamu berada di perempuan di step mana, kita paham untuk melakukannya. Jangan dipikir mereka yang apa istilahnya, yang perempuan yang gaya ngerokok, apakah itu emansipasi? Emansipasi itu bukan di situ. Emansipasi itu juga tidak bicara tentang pakaian. Ya, ini tidak bicara tentang pakaian. Jadi kalau ada yang mengkritik misalnya Bung Karno sendiri memilih pakaiannya western. Bung Karno harusnya pakai beskap dong kalau misalnya. Ya, misalnya pakai beskap apa atau dia pakai itulah yang pakaian beliau itu priai Jawa. Kenapa beliau memilih pakaian western? Pakaian barat, pakai celana. Karena pakaian itu bagian dari peradaban. Pakaian itu peradaban dan bukan sekedar budaya. Jadi budaya kan ya peradaban ini dan memilihnya. Dan itu kenapa dalam rangka Kartini ini sering diidentikan dengan kebaya. Cukup nek kamu kebaya itu artinya semua menghormati Kartini. Sekedar hanya pakaian. Kan itu ya, pakaian. Yang lebih jauh lagi, umumnya sekarang juga kritiknya terhadap perempuan itu tentang pakaian. Saya itu do jilbaban kabeh, do ngene kabeh. So what? Apa salahnya? Itu bagian dari model saja, model berpakaian. Tentang itu sesuai syariah atau tidak masih jauh perdebatannya. Wis kuwi tren wae. Yang penting lu nyaman dengan itu. Kan gitu ya. Mau pakai cadar ya boleh-boleh saja. Wong saiki yo nyatane seorang nggo cadar dicekel polisi nek misale ning anu. Itu nek ora nutup masker. Iya toh, ya kan ngono toh. Nyatane ya kaya ngono. Jadi itu hanya sekedar tren saja. Ibu kita Kartini ini hubungannya dengan pakaian. Masalahnya dihubungannya begitu gitu loh. Perayaannya dengan pakaian bukan dengan pola pikir. Kemudian pakaian dan konde, is pokoknya nganggo pakaian tradisional Jawa lah, tradisional Indonesia yang perempuan, dan arahnya itu perempuan. Jadi perayaan Hari Kartini itu justru dalam tanda petik sedikit merendahkan kaum perempuan, sementara laki-lakinya tidak. Sementara laki-lakinya justru pada perayaan hari. Kenapa kalau ada gugatan tentang pakaian? Gugatannya misalnya tentang jilbab aja deh. Aku orang belani ya, aku netral saja tentang hal itu ya. Coba kalau kita pakai kebaya, kenapa tidak ngomong? Kenapa kalau laki-lakinya coba semuanya kita pakai beskap? Iya kan? Loh, ini tuh pakaian model Inggris ini. Ini makanya aku pakai model Inggris. Loh, itu pakaian model Inggris. Jilbabnya ini membawa kultur Timur Tengah. Nek klambine iki klambi Inggris. Kan gitu ya, sering saya terangkan kan. Itu April betul jilbaban. Blazernya itu model Amerika. Perempuan karir Amerika. Terus so what? Gitu ya. Terus jin iki gawean Yahudi, Levi's. Kepiye? Ya tau macam Yahudi kok. Piye? Mereknya Levi's brandnya. Levi kan jelas dari Levi Strauss dari Yahudi. Nah, maka minimal itu ya, minimal pada saat Kartini ini tidak sekedar direndahkan hanya pada tradisi pakaian, tetapi diterangkan apa sih yang dibawa Kartini dengan emansipasinya ini, dengan intelektualitasnya tadi. Jangan diungkit kemudian, wow, Ibu Kartini juga dari yang pro poligami gitu ya. Juga tentang yang saya soroti tentang poligami, emansipasi. Bolehlah ngomong poligami itu sunnah dan lain sebagainya. Monggo saya tidak memperdebatkan di sisi itu. Saya hanya memberitahu kalau kita mau poligami itu, saya hanya memberitahu angka statistik kita. Indonesia itu
itu jumlah laki-lakinya surplus 3 juta dibandingkan perempuan. Jumlah laki-lakinya itu lebih banyak 3 juta dibanding perempuan. Makanya kalau sekarang kita ini iki sing wedok sing urung Pak yang sapa ngacung coba. Sing urung yang ngacung. Jujur-jujuran ae. Iki jujur-jujuran lho. Oh duwe apa? Oh serius iki. Aku tanya. Duwe ya? Duwe yang kabeh, payu kabeh ngono. Aku duwe. Enggak. Peluang kabeh. Din, peluang itu. Sing lanang jujur-jujuran, sing urung yang ngacung. Jujur wae. Ngacung ora gaya. Tenan wae, tenan. Kowe yang ora Den. Tenane ora. Do kowe yang ora do. Wah. Ya wis berarti ming aku tok. Aku karo kowe ya. Aku karo awakmu suruh ndoyang. Peluang padha wae. Jadi saya hanya memberitahukan secara statistik saja, gitu loh. Secara statistik bahwa jumlah laki-laki kita surplus hampir 2.800.000 sekian. Arep diolehke ngendi kuwi? Nek misalnya aku bojone papat atau ya ngentek-ngenteki lah liyane. Ya kan itu saja. Jadi monggo ya. Tapi ya nek misale Bung Karno, Bung Karno bojone oke. Ya tapi kan dengan Bu Inggit 22 tahun dulu. Baru iki pegatan golek bojo. Nek arep ngono ya ora apa-apa. Ini 22 tahun sih, orang duwe anak yoan gitu loh. Selama 22 tahun menikah dengan Bu Inggit nggak dipari karuniai anak. Iya kan? Setelah itu pun Bu Inggit yang menggugat cerai. Nek arep turu-turu Bung Karno ya ngono kuwi. Ya nikah sik. Tapi nek tulung sasi isi sarep pegatan beda masalah kan ngono to. Misalnya enggak Rasulullah ya Rasulullah kan istrinya Siti Khadijah kan meninggal dulu. Kan gitu ya, meninggal dulu baru dia menikah lagi. Kan ya tidak sama memburu nafsu, padahal jumlah perempuan terbatas. Kan apa ya Pak? Nek iso gentian ae. Wis nunggu randane pirang-pirang kok. Arep poligami. Lho wis nunggu randane pirang-pirang arep poligami lho. Lho bayangke iki mang bayangke lho. Indonesia laki-lakinya kelebihan 3 juta. Arep golek endi 3 juta iki ora ming 3 lho, Pak. 3 juta iki dikumpulke sak Yogya lanang sing ora duwe anu lho ya, sing ora duwe apa jenenge? Pasangan dikumpulke sak Yogya lho. Lanang kabeh bingung arep ning ndi. Ngono ngomong poligami enggak pas lah pada masa ini. Kalau pada masa itu banyak perang dan lain sebagainya, jumlah perempuannya jauh lebih banyak pada masa Nabiullah Muhammad dan pada masa Bung Karno mungkin karena banyak itu zaman saya ini kok ngomong poligami. Nah, ya poliandri mungkin lebih cocok ya toh. Makanya bukan hanya masalah itu yang ditolak sama RA Kartini, tetapi persoalan di belakang itu yang menggarisbawahi kenapa saya harus di madu. Kan masalahnya itu. Jadi bukan di madunya, tetapi why. Kenapa di madu? Gitu ya. Tentang silsilah dan yang lain sebagainya sih lebih dalam tentang ini. Hanya ini yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual kekinian tentang perempuan. Satu itu. Yang kedua, saya cuma mengingatkan dari negeri kita sendiri dulu.
Kita itu negeri perempuan. Kita itu negeri perempuan, bukan negeri laki-laki. Indonesia, Nusantara itu negeri perempuan. Apalagi Jawa. Jawa itu nggak kenal kaprajan, nggak kenal. Kenalnya keraton, tempat para ratu, bukan tempat para raja. Artinya ada yang bersemayam di sana ratu. Makanya perempuan-perempuan orang garis keturunan Jawa itu dimulai dari Ratu Sima, bukan Raja Sima. Dari ratu. Ratu itu yang melahirkan raja. Semua raja Jawa bahkan sampai Ngarso Dalem ke-9 harus berada dalam asuhan ratu. Yaitu Nyi Roro Kidul kan gitu ya. Kan tetap simbolnya ratu. Simbolnya ratu, simbolnya perempuan. Jadi kenapa kemudian adakah simbol-simbol di tanah Nusantara ini yang merendahkan perempuan? Nggak ada sejarahnya itu. Nggak ada sejarahnya di dalam simbol-simbol di Nusantara ini yang merendahkan perempuan. Perempuan kemudian menjadi seolah-olah konco wingking dan lain sebagainya itu kan setelah masuknya ajaran-ajaran dari luar Nusantara. Ya seperti yang diceritakan, diungkapkan oleh Bung Karno bahwa awal yang memegang peradaban adalah perempuan. Pada saat macam mana? Pada saat yang laki-laki keluar untuk mencari nafkah, berburu dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini siapa kalau kita jujur-jujuran ya, orang yang paling berkuasa, yang paling besar pengaruh kekuasaannya di negeri ini? Perempuan juga. Ya toh ono sing wani karo Bu Mega ora. Ya kan ngono, ono sing wani karo Bu Mega ora, ono perempuan paling berkuasa. Yo wis ngono wae nek. Ya meh Pak Jokowi, meh Panglima, ora ono sing wani nek karo Bu Mega. Kan ngono to. Wes mau oposisinya sekalipun wis lah. Kan ngono to. Perempuan. Jadi nggak perlu kok perempuan kita masih belajar tentang emansipasi, tidak, kita tinggal mencontoh yang sudah ada. Ketua DPR kita Mbak Puan Maharani perempuan. Puan itu kan perempuan tadi. Kalau laki-laki tuan, kalau wanita puan. Jadi tempat perempuan itu sungguh mulia di Nusantara ini. Nah, yang merendahkan itu adalah tafsir tentang ajaran-ajaran, misalnya kayak yang dibawa dari Timur Tengah, misalnya kayak Islam, misalnya kayak Kristen, saya nggak kurang tahu, tetapi yang sering Bu Mega pernah diganjal dengan fatwa MUI tentang haram presiden perempuan. Itu kan bukan kemudian ternyata tetap dadi apa nek dadi iki ora wis takdir ya. Sudah berlalu kan sudah takdir, sudah terjadi. Apa ayatnya ora keliru iki? Kan yo ayatnya tetap bener, sing keliru kan sing nafsirke kan itu ya. Sing salah MUI ini. Nafsirnya ora bener. Ya seperti yang tadi saya bicarakan sebelum acara ini dimulai. Jadi seringkali tafsir kita yang keliru tentang sesuatu, termasuk ketika kita membaca tentang Bung Karno, gitu ya, tentang Sarinah, tentang DPR, kemudian tafsirnya keliru. Itu jangan buru-buru dong nyalain Bung Karno-nya itu loh, moco durung ngerti-ngerti wis nyalahke. Ya kan banyak kan, ya kaya kanca-kancamu apa ya wis moco gitu loh. Ya, game ini kan selalu ada dua yang selalu sebutkan. Yang satu itu ngikuti pikirannya Bung Karno, yang satu mengkritisi pikirannya Bung Karno. Nah, sekarang kembalilah kalau misalnya dalam rangka Kartini ini ya bagaimana kita membaca netral banget yakin Bung Karno. Maksudnya memandang ini secara natural. Kata-kata beliau sangat terkenal kan, laki-laki dan perempuan bagai sepasang sayap kan gitu ya. Ya.
Kalau salah satu sayapnya patah, maka tak pernah bisa terbang burung itu. Wah, indah banget kan. Ngono loh. Nah, jadi jangan hanya kamu, ya itu khusus. Ya, kau sebagai perempuan itu hanya punya 4 hal. Yang satu ini keyakinan. 4 hal yang istimewa dari perempuan yang tidak bisa dimiliki laki-laki, yang merupakan pembeda dalam seks. 1, kau menstruasi. Secara fungsional, alat kelaminnya beda, pancen beda. Nggak, maksudnya secara fungsionalnya, wah saya punya vagina, kamu enggak loh, kamu juga nggak punya penis, kan bukan itu, tapi ini pembeda dalam fungsinya. 1, yang menstruasi. Itu kodrati, yang kodratnya perempuan. Menstruasi. Kemudian hamil, melahirkan, menyusui. 4 ini saja. Kalau kemudian lo jadi makmum, ini keyakinan. Gitu ya, ini keyakinan. Nek misalnya awakmu pindah ning agama apa, misalnya sing pemimpinnya perempuan bisa saja. Tetapi ini kalau yang ini, keyakinan. Ya kalau yang muslim ya selain 5 ini ya semuanya sama. Kecuali kepala rumah tangga, oh boleh. Umumnya sekarang saya kepala rumah tangganya yang perempuan, bukan saya. Ngapain jadi kepala rumah tangga? Urusannya karo RT, RW, kepala rumah tangga ya yang perempuan. Loh, yang dia di rumah. Kalau kepala pabrik saya gitu loh. Iya toh, ojo kuwalik loh. Kepala rumah tangga ben urusannya KTP, ono undangan saka Pak Lurah atau Posyandu, RW karo desa wis sing wedok. Dia yang menguasai ini. Nah, jadi jangan mau ditindas atas dasar apapun. Apalagi ya yang banyak menindaskan, misalnya ya, saya tidak mengkritik agama lain, saya seorang muslim, jadi saya sering kali mendengar wong wedok ku yo dimuliakan kan. Kowe sing maca Sarinah mesti paham banget. Kamu nggak usah ngapa-ngapain deh, biar aku yang nyari rezeki, kau di rumah saja kan, wis kalau segalanya bagiku. Kalau kamu nanti keluar aku takut itu, kamu pokoknya di rumah saja, semuanya abang yang penuhin. Itu penjara itu. Nih, tapi kata-kata wong wedok kan seneng banget ngono. Jane ora wong wedok, tok wong lanang yo seneng ngono kowe. Nek ngono lho. Kan ngono to. Aku yo seneng bae. Mangsane ora. Aku yo golek wong wedok sing ngono to. Oh yo tenang banget ning omah wis udah tudut pangopi ya to. Mangsane ora apa. Ini masalah kan reneng sing nawani aku ngono. Mas, awakmu ning omah wae ben kantor tak beresi, awakmu wis pokoke beres ning omah ngono. Wis siap ngono. Sikat ngono. Masalah kan ra ono ngono. Jane padha wae. Nah, coba sekali-kali kau menawarkan sebagai perempuan gitu loh. Wah, itu ono wedok, ono wong lanang ganteng ngono mang tawani, Mas kowe ning omah wae, wis gampang masalah rezeki wong aku iki. Golek. Kowe butuh apa mobil? Pilih dealer, tak telepon kae. Wow. Jadi itu bentuk-bentuk penjara. Ada enggak laki-laki yang diperlakukan? Ya ada, tapi enggak banyak. Dia enggak sebanyak perempuan. Jadi persamaan hak itu harus dimulai dari dalam pikiran dan persepsi. Nah, itu yang di Indonesia tadi sudah nyinggung Bu Mega. Ya bukan orang paling berkuasa, tapi Bu Mega nggak berkuasa apapun. Tetapi pengaruh kekuasaannya bisa menggetarkan aras itu. Aras kekuasaannya Pak Jokowi maksudnya. Nah, iyalah. Pak Jokowi kan kadernya Bu Mega. Lu nggak ada masalah bicara yang benar-benar itu, nggak ada masalah. Ini biasanya yuk fokusnya ini, Nduk. Ojo disalahke ning ngarep ya. Ada ngomongan Ya, tetapi tadi sekarang kalau bicara tentang level dunia gitu. Di level dunia, apalagi pada masa pandemi ini. Siapa sih mana sih negara yang bisa mengatasi pandemi ini yang dipimpin perempuan? Ada berapa? Ada 9 negara. Operator. Sing mimpin lanang kabeh kacau kabeh.
Ambyar kabeh. Mergone apa? Emosi dan gampang panik ya toh. Nek wong wedok kan diweden-wedeni ngono. Heeh, ngono saya. Iku ono ngene. Bener ora sih? Ditelusur sih ya toh. Nah, ini loh yang kenapa kepemimpinan di tingkat perempuan di negeri iki jangan sampai layu. Karena tadinya kita itu negeri perempuan. Benar-benar negeri perempuan. Apalagi Padang, apalagi. Ya tapi semuanya perempuan gitu ya. Artinya kelihatannya saja, Nduk. Kelihatannya saja. Ini ada seorang anak, ini untuk menunjukkan betapa berkuasanya perempuan. Untuk menunjukkan. Ada seorang anak perempuan tanya kepada papanya. Papa berani nggak sama harimau? Oh berani. Dia tanya lagi anak perempuan. Kalau sama gajah berani nggak Pak? Berani. Ngapain nggak? Takut sama gajah. Terus anak laki-lakinya tanya. Kalau sama mama? Sudah kau tanya yang lain aja. Jelek tahu mempersamakan mama dengan harimau dan gajah. Artinya jauh lebih berkuasa. Wong lanang kaya ngene ning ngarep tok. Tapi di balik itu betapa manjanya. Ini ceritanya apa? Siapa ibundanya Mbak Kartika itu siapa? Ratnasari Dewi. Betapa manjanya Bung Karno. Kalau sedang sendiri, ya bak anak kecil. Ngomong apa wae ya dituruti. Wis meh koyo bos men. Maeme didulan. Bucin. Ya bucin tenan. Kalau sedang berdua ya. Jadi wah berapi-api kan yang jopo. Kan gitu ya, dihadap singa panggung. Begitu di dalam kamar, pus bener gitu. Yang minta diselus gitu ya. Dan itu ada dalam ceritanya Bung Karno, bahwa Bung Karno orang yang tidak berdaya kalau sudah di hadapan perempuan. Maka orang yang beliau sembah dalam tanda petik yang pertama kali adalah ibundanya. Kan gitu ya, ibundanya yang dan kalau pada bapaknya memang beliau sangat hormat, saking hormatnya nanti semi kompeten gitu ya. Terus bapak Bung Karno nak ngajar tenanan kan gitu ya. Nah itu, nah cerita-cerita tentang bagaimana Bung Karno dan perjuangan para perempuan sering disalah persepsikan. Misalnya Hari Ibu dikiranya sama dengan Mother Day, kita ngomong terima kasih kepada ibu. Padahal Hari Ibu itu juga tanggal 22 Desember itu Kongres Perempuan. Tentang bagaimana perempuan hadir di ranah perjuangan melalui organisasi. Kalau Hari Kartini ini perempuan hadir dalam ranah individual. Iku pembeda nih dari Hari Ibu. Gitu ya. Kau hadir sebagai pribadi yang utuh mewakili semesta di dalam melahirkan generasi baru. Yaiku nek ning ngene kitab yaiku pangeran iku mau sing tak critake. Pangeran iki pamer kekuasaan bahwa iki lho aku iso nggawe makhluk saka aku tapi tetep metune saka wong wedok. Yo karena mau menunjukkan pada menungso bahwa iki iso keluar utusanku. Kan gitu ya. Kalau dari persepsi muslim kan ini keluar Yesus Kristus. My messengers kan gitu ya. Nek dalam bahasa Nasrani anakku dewi. Ora tiba krosa kedebukan ora sih. Padahal kan ya kudune iso gitu ya maksudnya. Pangeran iso apa wae ngerti kan ngerti misalnya tadi Yesus terjun payung kan bisa itu. Tapi tidak melalui rahim Siti Maryam. Iki aku nggak persepsiku melalui rahim Siti Maryam. Makanya ada sholawat Siti Maryam. Karena demikian pentingnya perempuan dalam melahirkan generasi selanjutnya. Kecuali Adam tadi ya.
Jadi semua manusia lahir lewat peran serta perempuan. Peran serta minimal lah, aku ngomong cloning lah. Aku ngomong cloning. Ya secara medis kita bisa bikin secara teoritik gitu ya, meskipun belum pernah dipraktekkan. Saya tidak tahu ada report medik yang pernah dipraktekkan. Kalau pada domba sudah ada ya, kayak Dolly itu ya pernah. Tapi kan ke kambing perempuan. Nah, ninggone tingkat paradigma berpikir secara individual iki kowe kudu padha sik lho. Iku bedane Kartini kambek hari ibu. Ibu itu organisasi. Kok malah selama matur suwun ya Bu, kan iya yes, udahlah. Nah, hari Kartini ini juga adalah hari paradigma berpikir perempuan. Paradigma berpikirmu, termasuk paradigma berpikirnya laki-lakinya terhadap perempuan. Termasuk counter isunya. Kalau ada laki-laki yang mau merendahkan perempuan. Sahebat-hebate wong lanang kuwi, sahebat-hebate wong lanang, itu makhluk yang keluar dari vagina perempuan. Sahebat-hebate wong lanang, top-tope wong lanang, hanya makhluk yang pernah tak berdaya di rahim perempuan. Ya meskipun perempuan lainnya juga sama gitu ya, tetapi kan perempuan tidak pernah berhutang budi karena dulu pernah mengendam di rahim laki-laki, kan kan gitu ya. Nah, iki loh yang penting dipahami, bahwa hari Kartini itu hari paradigma berpikir perempuan. Emansipasi adalah dampaknya, kesetaraan ini dampaknya. Nah, iku tema sing paling menarik. Ninggone pandemi iki, wong lanang sontek resik. Yakin terus. Itu kenapa Cina tidak bodoh. Ini kekhawatiran serangan Shopee itu kan saat ini. Bukan pada saat kita semuanya aktif kemarin. Kenapa? Meledaknya pada saat ini. Karena semuanya dilakukan dari rumah. Wong lanang ndi sih sing ben dina mbukai marketplace, wong wedok iki tuku ora tuku bukae Shopee ae. Ya mung delok tok. Sing dibukai mending sing dibukai Facebook, Instagram, ora sing dibukai iki aku ndelok HP ku kan sering dipinjem anak-anak perempuan. Beli itu tidak cuma dari Shopee yang soko kene ongkire entek, ganti sing kono. Nyilih HP ini ming diskonnya sing kono kan batasnya diskon 3 kali gitu ya dari satu account gitu ya. Jadi ada berapa HP itu Shopee semua. Yo untung kayak anakku yo tuku yo dodol. Tetapi rata-rata itu. Kenapa? Iki nek terus berlangsung dan perempuan seperti kalian atau laki-lakinya tidak siap, entek. Peradaban ini sungguh-sungguh milik perempuan. Ya, dewe apa? Dewe tukang kan. Ya to, tukang nganter-nganter sing butuh tenaga, angkut-angkut sing wedok mengene tel tul. Kirim ya Mas. Oh sing kemringet udin. Ya to. Iya lah mesti loh. Coba Pak Mono tuku kene, ya to. Diangkut rono 2 kintal ngono sing kemringet udin, ora mungkin awakmu gawe utal-utul tok. Kalau tambah uang rokok, tok ngono paling bisa maksimum bisa. Nah, maka pada saat ini bagaimana hadirmu lebih bermakna? Ya, yang perempuan. Iki sing tingkat level dunia di belakang itu sudah perempuan semua, loh. Karena mereka yang paling mengetahui siapa sih pembelanja utama di rumah. Perempuan. Kaya aku ngono iki yo klambi awet biyen yo ngene tok iki wis. Aku mung duwe warna ming 3 tok sing liyane ming ditokoke anakku yo ireng putih abang wis. Ireng lagi baru-barusan aja. Biasanya bajunya cuma 2, merah putih doang. Yang lain celana ya cuma biru sama hitam. Wis ora ana wirune wis kaya ngono-ngono tok ae. Dadi klambiku putih okeh karo loro tok wis padha wae, ora mung ora ngerti itu ya. Wis modele ngono-ngono wae. Mau belanja lagi juga percuma. Iya kan? Wong ngertine ya klambine ming kuwi-kuwi tok ya.
percuma juga. Maka di sini yang aku misalnya tuntut sih ya, aku tuntut dari kalangan muda, apalagi yang marhenis, ya harus jauh lebih aktif. Ingat ya, marsmu yang Gemen ini, yang GSN ini sih enggak sih, nggak tahu aku mars GSN ini kayak apa. Gemen ini, marse, kowe iki anti kemiskinan Pak. Iya toh? Nah iya anti kemiskinan kok malah nambahi wong melarat ora. Kacau yakin. Nambah angka kemiskinan. Lah kontradiksi yo, jeneng Marsewe anti kemiskinan kok. Iya toh. Terus cita-citamu kuatir Arab sugih kuatir. Lah piye? Ya, kita boleh kaya dengan cara mengajak bersama-sama mengajak orang lain kaya, dan itu tidak bisa pada saat ini loh ya, tidak bisa tanpa peran serta perempuan. Mustahil kita ini. Iki lagi sopo ya? Orang yang paling berkuasa di Republik ini Bu Mega. Punya pengaruh kekuasaan paling hebat. Yang kedua ya Pak Jokowi lah tentu saja, laki-laki itu ya, sebagai presiden. Nomor 3 wedok meneh kan Bu Puan gitu, Pak Puan. Di dalam kementerian mau paling dudeng dhewe siapa? Bu Sri Mulyani lah perempuan, orang tak kayak anggaran mau dia. Silahkan yang lain bikin program-program, ini Bu Sri Mulyani ngomong menengah orang. Anggarannya di CTI kan kolaps dhewe itu. Menteri Luar Negeri perempuan. Iya dong. Kalau terjadi apa-apa dengan negara ini misalnya, ya orang ngomong. Cuman kalau presiden dan wakil presiden berhalangan, tetap penggantinya kan 3 menteri. Kan itu ya, salah satunya perempuan. Nah, frame berpikirmu sebagai wong wedok iki sepisane dalam hari Kartini ini harus clear memahami diri sebagai manusia. Nek enggak ya repot. Pemeneh ning sejarah Gemen ini Jogja ketua cabang sing wedok iki lagi loro lho. Kowe karo Mbak Tuti. Wis sepanjang sejarah di universe baru 2. Dan ini saat ketua presidium wedok urung ono masalahnya. Jadi Mbuh Gemen ini bias gender pora, tapi ketua presidium Gemen ini belum pernah ada yang perempuan. Gitu ya. Kalah ambek PSI sing lahir wingi sore itu ya. Ketua partai langsung wedok ngene. Nah, iya toh. Wis Gemen ini sembuh. Tapi nek Gemen ini dipimpin wong wedok, wah yakin jos banget. Iya toh, ngono toh. Lah mesti liyane yo ya kayaknya aku urung ngerti sih liyane maksudnya HMI dipimpin wong wedok, ngono kan ono hati ya. Ya, itu sudah berbeda kan. Sudah organisasi. Nek dhewe kan ora ono. Padha. Muat tumplek terus merdeka tenanan. Ya, sebelumnya mau mengucapkan selamat Hari Kartini dulu kepada Kartini masa kini, karena kita adalah Kartini di hati kita masing-masing. Karena momen Hari Kartini. Nah, di buku Sarinah ini kan kalau saya baca ya Mas, itu kan ada 3 tingkatan perempuan yang dikatakan Bung Karno. Nah, tingkatan pertama itu perkumpulan perempuan kalangan atas yang hanya berbicara soal kecantikan, berbicara soal bagaimana membuat baju, namun belum berbicara soal kesetaraan, dan itu belum bisa dianggap sebuah pergerakan secara sempurna. Nah, perkumpulan itu kan sebelum revolusi industri. Nah, baru muncul pergerakan perempuan tingkatan kedua itu setelah revolusi industri, ketika pakaian, makanan yang biasanya dibuat oleh perempuan itu sudah bisa didapatkan langsung di toko-toko karena udah maraknya industri kala itu.
ketika abad 18-an. Nah, kemudian pergerakan ketiga itu kan pergerakan sosialis, di mana ini pergerakan harapannya Bung Karno bahwasanya perempuan dan laki-laki ini bisa bekerja bebarengan. Nah, namun terus ketika kita melihat realitas saat ini kan, di saat pandemi begini, ini kan perempuan itu termasuk garda terdepan lah. Banyak 80% bahkan perawat itu perempuan. Dokter itu 50% untuk menangani pandemi ini. Dan banyak perempuan yang mengorbankan sampai berkorban nyawa, itu banyak lah, nggak sedikit. Nah, dan ketika perempuan diberikan kesempatan dan juga ruang, itu ternyata juga sama pentingnya dengan laki-laki untuk saat ini. Nah, apakah saat ini itu sudah perempuan-perempuan itu sudah mau memasuki gerakan yang diharapkan Bung Karno itu? Gitu sih, Mas. Oke. Terima kasih. Yang lain sih? Vika biasanya teko. Teko yang ini, dok yang tadi tolong diulangi. Nah, ya wes, gini. Jadi 3 tingkatan utama itu kan secara ringkasnya Bung Karno mau ngomong begini loh. Bung Karno mau ngendikan begini, berbicara bahwa level pertama perempuan itu full under control laki-laki, kan gitu ya, full under control laki-laki ya, hidupnya dimuliakan, hidupnya di dalam mengabdi penuh untuk laki-laki. Sedangkan step kedua ini kan tampaknya sudah setara, bersolek, berdandan, tetapi sebenarnya hanya untuk dirinya. Bukan untuk dirinya sih. Itu nanti step ketiga. Yang kedua ini untuk untuk laki-laki, untuk menarik laki-laki biar laki-laki suka, tujuannya masih laki-laki. Nah, step yang ketiga ini dia berhias itu sudah untuk dirinya dan berperan serta terhadap kehidupan sosial, kan gitu ya. Dan memimpin. Nah, kalau sekarang bagaimana? Sekarang begini, kalau menurut saya ini sudah waktunya kita sampai di sana. Hanya menurut saya justru Indonesia lead di sana. Menurut aku lead di tingkat ini apa namanya, emansipasi. Jarang sekali kan kita melihat pelecehan terhadap perempuan sekarang di Indonesia loh. Tidak seperti di negeri barat, tidak di sini. Ya mungkin karena yang perempuan juga lebih sopan barangkali, karena berpakaiannya juga sekarang sudah lebih sopan. Tetapi kalaupun sekarang ini di sini ada perempuan yang bercelana pendek, yakin orang dijawal-jawil kok. Yakin Udin orang mungkin wani ngene, jawil orang mungkin. Ya. Yakin tuh. Artinya penghormatan terhadap kaum perempuan di Indonesia itu jauh lebih tinggi daripada di negeri barat sekalipun, seperti yang saya saksikan gitu ya. Maksudnya yang pernah saya lihat bagaimana tetapi hanya satu saja, perempuan di dalam rumah tangga. Itu saja masalahnya. Jadi masih banyak kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di dalam bingkai rumah tangga. Ini yang sama undang-undang ini mau ditembus itu loh. Tadinya kan sulit ini, itu urusan dalam rumah tangga. Nah, kekerasannya bentuknya kekerasan apa? Kekerasannya kekerasan fisik. Dan kadang juga sampai mental. Ya, kalau fisik pasti mental kena, tapi kalau mental, fisik belum tentu kena, kan gitu ya. Dan ini di semua kalangan. Ya, kadang-kadang ya, saya menyadari sendiri kalau kayak gitu ya, saya kadang-kadang bisa keras sekali. Ya kalau sama-sama nek ketemu sahabat lama itu,
laki-laki itu ya ngomong, arep tisu, ngono ki biasa aja nih. Tapi begitu itu dikatakan kepada perempuan tersinggung gitu ya. Padahal itu biasa aja di kalangan laki-laki, maksudnya piye kowe nanti kowe celeng kok dadine ngono ki biasa itu ya maksudnya, tetapi itu dalam ungkapan yang akrab, tapi nek diucapkan dengan sesuatu yang nadanya keras itu menjadi sangat menyakitkan, bukan keakraban. Maksudnya misalnya ngarani wong kowe kuwi celeng, artinya sebenarnya kita itu mau ngomongin sahabat kita itu wonge lurus, gak menggok kan gitu ya. Tapi kan celeng kan gak iso mengo lho. Lempeng ae gitu ya. Terus jualan yo rono gitu ya. Nah, itu di kalangan laki-laki. Nek perempuan gimana sayang? Oh iya aku wingi rono, tetapi 2 tahun kemudian lupa. Tapi nek wong lanang, saya punya sahabat yang dari TK hingga hari ini. Kayaknya ono sing pernah tak jak rono ya. Kayak Mas Marzuki ke lo sing neng Moga. Oh yang iya toh, itu temanku dari TK, sahabat dari TK hingga hari ini. Itu persahabatan laki-laki. Nah, di dalam kerangka itu menurut aku sudah seperti di harapan Bung Karno, hanya memang tidak merata di tingkat institusional negara. Kan urusannya nih ngono. Karena apa? Karena masih ada nilai-nilai lain yang gampang diplesetin. Utamanya nggon ajaran tafsir terhadap perempuan di dalam Islam itu ya. Tafsir loh ya, bukan ajaran Islamnya loh ya, tetapi tafsirnya itu yang masih banyak diplesetin untuk merendahkan kaum perempuan dengan atas nama kemuliaan. Jadi nek misalnya awakmu nganggo jilbab yo ben soalnya ben dihormati ini. Ya bisa jadi, cuman kalau saya kamu pakai jilbab ya boleh, enggak ya boleh. Kalau saya yang penting kamu nyaman. Enggak boleh juga dong kemudian kudu nganggo kebaya. Oh ya kebaya, nek aku seneng banget kowe nganggo kebaya dodone rada buka bungah aku. Ini kan yo nek perempuan itu tidak nyaman kan ya sudah, bukannya aku menentang budaya Jawa, tidak. Tetapi yang paling nyaman gitu loh. Kalau semua menyarankan dengan kebaya pada era sekarang ini gitu loh ya. Nek awakmu nyaman dengan, nek aku sih nyaman gitu ya. Ya, tapi kalau mau menyarankan ya tidak sampai di sana lah. Tapi kalau ada yang mau pakai kebaya zaman dulu itu ya, yang sampai di sini buka, wah aku nyaman banget ya, yakin loh. Wah saya mendukung banget lah pokoknya. Ya. Dukung Raden. Ayo merdeka. Iya, tetapi kan bagaimana itu di sisi perempuan? Jangan dong kita menyarankan kepada perempuan pakai kebaya. Dek nen dhewe ora gelem nganggo beskap iku lho. Dan selalu membicarakan tentang pakaian perempuan. Mbok yo kita ngomong sudahlah, jangan bicarain pakaian perempuan, kita bicaralah tentang pakaian laki-laki, kan gitu ya. Soalnya aku ujung-ujungnya mesti nih ngene agama, nih ngene kepercayaan, nih ngene kan ujung-ujungnya rono. Nah padahal nek kita bicara tentang tadi ini tentang frame pribadi, bagaimana nengone bahasane Bung Karno iki ideologi dikeluarkan dengan Kartini, karena ibu kita Kartini itu tidak berorganisasi, tetapi penentangan dia pada ranah yang paling dalam. Ini jero keluarga, ini jero rumah tangga. Maka habis gelap terbitlah terang, gitu ya. Karena dia perlawanannya dari dalam yang tidak bisa ditembus adat istiadat dan tidak bisa ditembus di dalam rumah tangga, perlawanan. Soko opo? Kang Masnya, nama Mas Kartono, Kang Masnya Ibu Raden Ajeng Kartini mewariskan 1 lemari berisi buku sebelum dia bersekolah ke Eropa yang sudah habis dibaca Raden Ajeng Kartini selama 3 tahun. Sak buku, sak lemari dibacanya. Kemudian dia ini. Nanti ini juga dibaca adiknya nih, Raden Ajeng Kardinah, yang juga memimpin pergerakan.
gitu ya. Jadi tidak hanya bicara tentang Kartini, bicara tentang frame intelektual pada perempuan itu Kartini. Nah, nek awakmu arep dadi Kartini dengan bekal kebaya, yo kleru lho. Zaman sakmono trennya memang kebaya Kartini semacam itu, iku wis tutupan. Zaman segitu ibu kita Kartini, Ibu Raden Ajeng Kartini itu menggunakan kebaya semacam itu yang kan kebayanya begini ya. Kuwi iku wis nek saiki ya mungkin wis levelnya cadaran kuwi. Mungkin ya. Karena yang di luar itu masih kembenan. Iya kan masih kembenan perempuan di luar. Keraton yang ningkrat itu kembenan. Jadi dak nganggo ngono wis wah tertutup banget kae. Petoke pundak we ora gelem. Paling mungkin rasa-rasanya zaman sakmono mungkin ngono juga. Jadi jangan diidentikan bahwa ibu kali ini gerakannya kemudian menjadi gerakan ini apa pakaian ya. Bagaimana saya setuju dengan kemarin itu. Bagaimana peran perempuan ini di dalam era digital sekarang ini. Keterampilan teknismu menyajikan ngene wae lah. Aku iki kurang populer apa ning daerahku ning Pemalang atau di seluruh Indonesia bila dibandingkan awakmu pun. Kurang populer apa aku? Kancamu ora ono sepira-pirane aku. Tapi nek deknen iki ngunggah foto sing like iso 500. Aku ngunggah foto ngono sing like 13 wis untung wis bejo. Iku lho. Jadi apa? Perempuan punya keunggulan natural untuk lebih populer dibandingkan laki-laki. Apa meneh makanya apa meneh apa ngisi sithik dengan intelektualmu. Wah wis Gempar. Wis lewat kabeh. Yakin. Perempuan ngisi sithik dengan intelektual terus ayu tek kabeh. Nah, itu apa meneh awakmu menjaga fisik ini. Fisik ini kan ya tetap kudu dijaga. Kalau tadi Bung Karno berhias ini, ya itu penting karena ini gawean ini pemberian pangeran. Kalau dijaga dengan lebih baik, kita sudah ngibadah kan. Asal ora dilonglongi ya irunge dilongi, ngono kan enggak. Ya dijaga, dihias lebih bagus, lebih menarik. Ya enggak ada yang salah ya. Yang memperindah ciptaan itu kan salah satu wujud syukur kita. Nah, tiba-tiba Bapak Mora orang memperhias, menunjukkan apa ya keburukan wajah kita, ngilang-ngilangi pangeran gitu loh. Karena apa kita dikasih sedikit otaknya, iku yos ya ikan standar ini. Ben apa? Mergone kowe dikai utek to. Iku divariasi sithik gitu. Dikene iku musuh ayu. Oh. Mergone beda dong dengan sapi-sapi ya gitu-gitu aja gitu ya. Karena tidak dikasih otak. Wis bentuke standar ngono, tapi nek awakmu kan bisa nganggo celaan, nganggo lipstik. Ini bukan untuk kecantikan semata, tetapi kan sekali lagi untuk menjaga agar ini tidak rusak di belakang hari. Nah, tetapi tidak untuk tujuan untuk laki-laki. Iki yo dikirone jadi keliru, persepsi laki-laki juga keliru. Kalau persepsi perempuan dan laki-laki sama-sama kelirunya. Dikiranya dengan pakaian, dengan lipstik, dengan ini kemudian menarik bagi laki-laki, enggak. Bagi perempuan juga tidak. Tetapi kepuasan sendiri kan kalau tampak cantik. Wong lanang ki paling seneng wong wedok ki ora nggo apa-apa. Wes kuwi haram. Bener ah? Iya. Wis ora nggo jilbab, ora nggo apa-apa wis tujuane wong lanang mung siji kuwi tok. Ya semakin ada apa-apanya semakin enggak suka. Kan gitu ya. Wis ora nggo apa-apa tur peteng. Kan ngono to? Lah iku to, jadi aslinya kan tetapi ini adalah menghias sebagai wujud syukur di depan publik. Kan ngono to? Lho iya gelap. Nah jadi
Kalau misalnya, kayak ben dikira wong wedok, wong lanang kan ya ora seneng gitu loh. Harapan laki-laki satu-satunya itu ya nggak pakai apa-apa. Gitu. Jadi salah kalau nah, jadi saat kita bicaranya yang lebih esensial, gitu ya, lebih esensial. Kalau merias diri, menjaga diri ya menjaga amanah ilahiyah, kan gitu ya. Rasa syukur kita sebagai perempuan, rasa syukur kalian sebagai perempuan diwujudkan dengan merawat diri lebih baik, menampilkan diri lebih cantik, itu rasa syukur. Soalnya nek misalnya ora, kowe bendino polos ngono ya, dikira mensyukuri kan? Enggak, kowe ketok elek men. Sing dielek pangeran kan gitu. Lah ya toh, tapi nek kowe berhias cantik gitu ya, kemudian Masya Allah, kasih dipuji pangeran ya ora. Ora ono lho wong delok wong wedok ayu terus kayak pinter temen ya berhiase. Ora ono lho. Ya kan? Begitu delok misalnya April, Anggun, Mia cantik ngono mesti disebut pangeran. Masya Allah. Pangeran kok ya ngono iso gawe makhluk ayune kaya ngono sing oleh pangeran. Pangerane kan ya melu seneng ya toh. Ya ngono. Wis syukur itu lho. Wow. Iya enggak, ya kita wajarnya kan begitu ya. Ya semua lanang-lanang ngono. Subhanallah, ya Allah, nek ora dosa wae tak deloki terus ngono kan ngono ya. Lho iya. Pangeran kok ya ampuh men gawe makhluk ana sing iso ayune kaya ngono kan ngono. Tepat ora? Tepat. Makane iku salah satu ibadahmu. Pepujanmu marang pangeran iki salah satunya miyasti. Tetapi tidak sekedar itu. Tujuannya orang mung kanggo narik wong lanang, ndek-ndekan banget jelas wae surplus mau lho ya. Kan jumlahnya wis surplus to. Dadi awakmu polosan ngono tetep oleh jodoh. Nyata. Apa meneh udo. Wis pirang-pirang. Masya Allah. Seneng banget kesini mburi. Ayo karan dhewe kok yo ngene beragama kita juga santai gitu ya. Artinya tidak terlalu serius. Serius sih serius tapi tidak dengan cara yang tegang gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan termasuk kaidah-kaidah yang seringkali menisbikan itu tadi justru dalam frame tafsir agama. Nah, bukan di kalangan kita. Di kalangan kita hanya satu ya. Di kalangan marhanis itu yang paling harus di dalam lingkup rumah tangga. Nah, kalangan marhanis malah sebaliknya. Harusnya emansipasi laki-laki. Ngono to. Iya lho, ning apa meneh marhanis CQ PDI Perjuangan ngono aku tuh ora emansipasi laki-laki iki. Wedi kabeh karo wedok-wedoke. Ada Bu Mega, ada Mbak Puan. Itu kan perjuangan untuk agar laki-laki di dalam PDI Perjuangan itu selevel ngono kudu perjuangan. Kan bedane kuwi karo sing ning jaba PDI Perjuangan. Jadi nek ana sing ngomong wong PDI iki pleboy-pleboy ambal gedes. Wedi banget karo wong wedok. Yakin. Dundang wong wedok ngono. Wah, piur-piuran. Kemringet meh kuwi gubernur, meh kuwi presiden sekalipun sing nyeluk wong wedoke Bu Mega nih kan. Ini wis kemringet. Nah, nek menurut aku itu, Nduk. Jadi wis nek menurut aku tinggal iki aku pesen mbak adik-adik yang masih dalam tahun pertama belajar gitu ya tentang berorganisasi, berGMNI, namanya juga SNI wis dawa itu ya. Tetapi kan beda nih, beda level antara bukan beda level dalam pengertian ini beda usia, beda level bukan intelektualitasnya, tetapi bentuk aktivitasnya antara GMNI sama GSNI. Kalau GMNI sudah ke GMNI ini kan ke arah intelektualitas yang diasah. Kalau di GSNI itu kan karakter yang dibentuk, karakter yang riang, karakter gembira, karakter yang kemudian suka membantu sesama, toleransi, kan gitu ya. Itu yang dibangun. Nah, kemudian di GMNI ini kan pada dimensi intelektualitasnya. Maka penting artinya menelaah lebih dalam, berziarah lebih dalam kepada pemikirannya Ibu Raden Ajeng Kartini, membaca. Di sisi gurung maca iki sapa? Sesuk ben giliran ganti. April belum selesai ya.
Sudah dikasihkan April belum? Tum, Al, sudah? Emang sama? Sama yo. Iya sama. Iya toh? Sampulnya dulu. Sama, cuman kan dia yang versi tebal ya. Versi tebal. Yang belum, siapa yang belum? Ungki. April nanti baca yang dari itu aja ya. Yang dari Tum ya. Wis maca tenan durung Tum. Sudah dong. Temenan iki. Aku meragukan dari wajahmu, aku meragukan. Yes, Ungki. Amal udah belum, Mal? Yes, amal sih. Iya. Mang baca sih. Ben semuanya sudah baca, nanti giliran kok dibaca. Bahasanya sih lebih mudah dipahami ini karena yang itu lebih ini. Saya punya banyak, cuman kan yang asli itu loh, kalau dibuka itu rodok suwek. Ada asli yang memang terbitan tahun 63, cetakan pertama. Ya, saya museumkan saja. Jadi saya kira itu sih, Dok. Ini udah jam 10, tapi mulainya juga setengah 10 tadi. Mulainya setengah 10 atau setengah 9? Setengah 9. Nek ono sing arep tekok meneh, Om. Ya, mungkin saya akan kembali membicarakan yang telah Pak Dokter ulas tadi mengenai peringatan Hari Kartini dan busana, bahwa sesungguhnya itu Kartini adalah menginginkan bangsa Indonesia itu suka membaca, bukan suka bersolek atau dengan busananya. Atau bisa dikatakan Kartini ini pejuang sastra, bukan pejuang busana. Jadi kalau kita pikir kembali, ketika merayakan Hari Kartini ini identik dengan kebaya, itu bagus. Cuman apakah itu bukan gambaran sekatan? Contohnya gini, kalau perempuan itu ingin belajar badminton, apakah dia harus mengenakan kebaya dan memakai konde? Itu sepertinya tidak etis, atau mempersempit kita untuk bergerak. Justru itu mempersempit untuk kita bergerak dalam belajar badminton tadi. Kemudian sebenarnya perempuan itu tuntutannya banyak ya, mulai dari karakter. Mungkin kalau dari agama itu kita dituntut untuk menjadi wanita soleh, Soleha, ya. Kalau dalam agama kita dituntut untuk menjadi wanita yang soleha. Kemudian kalau dalam rumah tangga kita dituntut untuk menjadi seorang istri yang berbakti kepada suami dan menjadi dan menjadi madrasah pertama untuk anak-anaknya. Apabila suatu saat anak itu mempunyai karakter yang tidak baik, itu pasti yang akan disalahkan perempuan. Bagaimana ibunya mendidik. Tapi ketika anak itu bertumbuh kembang menjadi pintar, yang ditanya siapa sih bapaknya? Kebanyakan kan seperti itu. Nah, itu kalau di masyarakat. Kemudian sosok Kartini dulu juga melihat teman-temannya yang teman satu sekolahnya dari Belanda itu, mereka itu suka membaca, sehingga Kartini menulis banyak buku agar perempuan-perempuan di Indonesia itu suka membaca, agar sama pintarnya seperti teman-temannya di sekolah. Bahkan salah satu bukunya yang sering kita ucapkan ketika Hari Kartini itu, habis gelap, terbitlah terang. Ketika kita membicarakan soal itu, apakah kita semua di sini sudah membaca tentang buku itu? Adakah yang sudah membaca? Aku udah baca. Okay. Sudah baca. Kalau yang sudah baca nanti saya mau belajar. Okay. Nah, di situ kan dapat disimpulkan bahwa Kartini itu ingin perempuan-perempuan di Indonesia banyak-banyak membaca buku. Tetapi pada saat ini, Kartini saat ini mungkin karena perempuan itu memiliki pengalaman yang berbeda, semuanya pasti memiliki kesempatan pengalaman yang berbeda.
Entah itu karena faktor ekonomi dan sebagainya. Saya usia 21 tahun. Sekarang saya bekerja. Ada juga teman-teman saya yang 20 tahun mereka sudah menikah dan mengabdikan dirinya kepada laki-laki. Nah, pertanyaan saya, yang disebut Kartini masa kini, itu Kartini yang bagaimana? Apakah dia yang setiap hari belajar dan membaca buku, atau dia yang sedang berjuang mendidik anaknya untuk menjadi generasi yang cerdas? Seperti itu. Ya. Oke, top pertanyaan ini. Allah. Iya gitu. Langsung kalian sini ngomong. Ya, saya pertama kali baca Habis Gelap Terbitlah Terang ini karena saya nggak sengaja baca, tapi karena diwajibkan baca ya, diwajibkan baca kelas 3 SMA itu diwajibkan baca. Jadi dulu ada, sekarang kan nggak ada. Kalau dulu tugas saya itu Max Havelaar, kemudian Habis Gelap Terbitlah Terang itu di SMA tuh. Kemudian Robohnya Surau Kami itu wajib dibaca, maksudnya karena ada guru bahasa Indonesia dan kemudian pelajarannya sastra gitu ya, dan itu wajib dibaca, nanti ada resensinya. Bukunya di perpustakaan di SMA saya itu segini nih, Habis Gelap Terbitlah Terang, maksudnya gentian untuk baca. Nanti ada buku-buku sastra kuno, sehingga mau nggak mau itu memang diarahkan ke sana. Lah nggak tahu kalau yang sekolah zaman sekarang, saya jadi kurang tahu. Nah, nggak ada ya. Padahal perpustakaannya ono, ya bocah bareng yo malas maca juga. Nek biyen kan aku nulis surat wah bisa 5 halaman gitu ya. Nulis surat untuk pacar saya, nulis 5 halaman, bahasa kuwi mung disita bapakku, ono kan gelone banget kan. Orang kan bapakku wis disuwek-suwek. Tapi yo gak apa-apa. Nah, jadi memang kalau dalam seangkatan kami tahu persis bahwa tadi bahkan tidak hanya ceritanya tentang Kartini, tentang kakaknya Raden Mas Kartono. Sosro siapa sih namanya ya? Lupa. Sosro Kartono. Raden Mas Sosro Kartono tadi. Kemudian Raden Ajeng Kartini, Raden Ajeng Kardinah. Itu satu keluarga dan itu keluarga intelektual. Keluarga yang suka membaca. Ya kita nggak mungkin menulis tanpa membaca, loh. Kan gitu ya. Jadi kalau yang ditunjukkan sekarang pada tanggal 21 itu lomba-lomba berhias, kan lucu juga. Ya itu baik-baik saja, itu baik gitu ya. Tetapi harusnya kalau pada tanggal 21 itu pamer. Aku sudah baca buku ini sekian, saling ini. Karena tadi jadi literasi, seperti yang dikatakan Mbak Puan hari ini kemarin ya, tentang pentingnya literasi pada perempuan. Penting mana? Mendidik anak antara yang sedang bekerja dan mendidik anak. Gak iso dipisahkan. Yo, ibu yang bekerja ya bisa mendidik anak. Apa mendidik anak itu kudu langsung kudu ini. Inti mendidik anak itu kan, inti dari mendidik anak itu menjadikan anak itu mandiri, yang pada satu saat bisa lepas dari orang tua dan lebih hebat dari orang tuanya dan berguna bagi sesamanya. Kan itu ya. Nek ibu yang di rumah didik anak, banyak anaknya yang jadi anak mami dan kemudian justru tidak berkembang. Karena dia tidak mengatur opo-opo sidik-sidik tapi anak-anak yang dididik oleh ibu yang bekerja biasanya anaknya jauh lebih tangguh, karena dia biasa ibunya juga mengarahkannya dengan benar. Ini masaknya gini ya. Ibuku dulu bekerja, Nduk. Bukan PNS tapi ibuku dagang, sehingga aku subuh bangun gitu ya.
yang mbok dagang duit mbok apa tapi yang jelas dagang gitu ya. Ya mbiyen kan ono Bang Plecit itu ya. Ibuku kan melu Bang Plecit lah. Mau keturunan rada wong sugih ngono dengan utang-utang kayak gitu ya. Terus engko nek isuk kan yo muter ning kan ono sih Nduk, ngerti to sing ning pasar ya. Terus sing dodolan duit ini ibuku saat. Nah terus jadi ibuku bekerja. Itu jauh lebih efektif mengatur waktu. Makanya dulu tuntutanku pada ibunya anak-anak itu bekerja. Kamu bekerjalah sehingga anak-anak nggak manja kayak gini. Apa-apa jaluk dituruti. Nyetrika klambi ini kan ibu semuanya. Apakah ini model ibu yang melayani? Enggak dong. Ibu yang mendidik iku, yo sudah nyetrika, sudah nyuci baju, sudah ini. Itu ibu mendidik. Bukan nyetrikain bajunya anaknya, bukan nyuciin bajunya anaknya. Itu anak kecil yang ikut saya itu TK, nyetrika sendiri loh. Anak-anakku TK nyetrika sendiri. Pokoknya begitu SD ya, masuk SD sudah harus bisa bikinin teh untuk tamu, untuk bapaknya. Urusan dia sudah selesai. Jadi ibunya sudah bisa punya waktu untuk bekerja sebetulnya semacam itu. Nah, nggak iso. Sama, ibu yang bekerja juga bisa menghasilkan anak yang cerdas. Tetapi kalau ibunya cerdas dan banyak pengetahuan, itu yang menurut saya yang paling wajib. Bagaimana dia menjamin anaknya menjadi intelektual kalau ibunya pengetahuannya terbatas? Gitu loh. Jadi gak iso dikotomikan lah gitu ya. Ya. Intinya tepat. Ibu itu pertama, makanya nggak ada bahasa bapak, adanya bahasa ibu. Ibu itu pendidik pertama, justru dari dalam kandungan. Orang yang setelah lahir dari dalam kandungan, ibu ora tahu turu, anak lahir ora tahu turu. Iya, angis, nulis aku deh, pengalaman panjang gitu. Nih anak lanang yang barusan aja. Pengalamannya anak wedok kan, pengalamannya anak wedok jadi bagaimana ngerti lah. Mesti pengetahuan yang sing duwe anak lanang terus ya anak wedok berbeda. Kalau yang belum pernah punya dua anak laki-laki dan perempuan ini tidak tahu karakter berbedanya. Beda sekali. Sejak bayi itu lahir. Nanti kalau kamu sudah, ini kan belum ada yang pernah punya anak selain aku kan. Iya toh. Yakin awakmu kok ora iso ngapusi wong tuamu? Bener-bener gak iso. Sebenarnya kita tuh wong tua ngerti persis sifatnya anaknya sejak lahir. Entah itu kayak misalnya anak saya yang pertama itu, keras kepala sekali. Wis ora iso itu sudah tekis gak iso. Makanya meskipun perempuan itu ya dolannya tekan Rusia, tekan itu ke sana tuh mana? Ke Eropa itu sendiri. Dia keliling-keliling ke sana itu sendiri. Bapaknya juga lagi ngikuti dengan bertanya-tanya dia. Karena dari kecil sudah ketahuan. Maksudnya karakter seorang ya. Sudah ketahuan, tinggal pengarahan dan pembinaannya. Yang kedua begini, yang ketiga begini. Jadi yang mengetahui itu, awakmu kok konflik karo wong tua, wong tuane kebangetan. Wong tuane ngerti persis kok sifatnya anaknya. Jadi nek awakmu nusu-nusu karo bapak ibumu, bapak ibumu jane guyang-guyu. Yakin guyang-guyu, ngerti akhire ngene. Wis misale kaya nesu karo anggun nesu ngene jane wong tuane ya ngerti sesanggun wis akhire ngene. Ngerti ngene. Karena tahu persis dan laki-laki dan perempuan beda adoh. Wong lanang ki begitu krungu suarane bapak iki hawane ya dolan. Wis karo netek ngono ya karo tangane dolan. Hawane kan kanthi saiki kowe hawane dolan to. Ngulayap luyur. Nek wedok beda kan. Dan itu memang karakter bawaan beda. Bukan membedakan laki-laki dan perempuan, tidak. Tidak semata-mata karena sosial dan budaya, tidak. Memang dari karakter awalnya berbeda. Nah, kalau pertanyaannya tadi, ya sepakat banget. Makanya tadi saya ceritakan,
ibu kita Kartini, ibu Raden Ajeng Raden Ajeng Kartini itu dapat warisan, meskipun tadinya bukan, iki loh, 1 lemari buku, dan itu dia habiskan baca selama 3 tahun baru dia menulis. Nah, kenapa sekarang seberapa banyak buku yang kau baca? Terus Bung Karno itu kutu buku. Saya barusan beli beli tapi bukunya belum datang. Maksud saya kalau buku ini betul-betul ada, Bung Karno dari kacamata Mas Guntur. Ya nanti kalau yang saya tertarik sekali, saya sudah nggak betah nunggu nih gitu. Soalnya aku lagi ngerti beritanya mau, terus aku ngubungi, terus aku sudah transfer. Jadi saya mengharapkan ini segera datang, dan nih tak baca. Tenang itu. Mendidik anak-anaknya gitu. Ya kalau Mas Guntur ya, kalau Mas Guntur ya, ya ke Amerika ikut Mas Guntur. Ya kan di video-videonya banyak di ceritanya ini ya, dia selalu ngomong tentang Mas Guntur. Kalau Mbak Ega belum, Mbak Ega masih terlalu kecil pada saat itu ya. Tetapi yang ikut kemana-mana itu sudah Mas Guntur. Kalau Mas Guntur tentang kemudian ke politiknya itu mungkin sendiri-sendiri ya, apa namanya, pilihan sendiri-sendiri yang kita tidak bisa menghakimi ini. Tetapi tadi kalau kembali ke pertanyaan Dian tadi, bahwa tidak bisa perempuan itu dinomorduakan dalam perang, nggak, sama sekali nggak bisa. Jadi nggak ada kamusnya sebuah bangsa yang maju karena menomorduakan perempuannya. Nggak ada satu bangsa yang kemudian, Jepang itu bangsa perempuan, sama seperti negeri kita, ini bangsa perempuan. Keliru berat kamu menganggap bangsa Indonesia itu pada waktu itu iya, tetapi karena apa? Karena pengaruh budaya Wayuh gitu loh. Tadinya tidak. Tadinya ini misalnya, ya meskipun ada riwayat seorang raja punya istri 2, ada. Tapi ada banyak keturunan dari seorang Kendedes misalnya, yang punya suami 7. Iya kan gitu ya, lahir. Kendedes itu kan istrinya Tunggula Metung ya. Kemudian direbut sama Ken Arok. Ken Arok terus turun lagi kan gitu ya. Dan ini semuanya nanti jadi raja semuanya. Galure kabeh iki dihubungke, aku mbiyen anake Kendedes. Karena dia ratunya. Jadi negeri kita adalah negeri ratu, negeri para ratu, bukan negeri para raja. Nah, hanya tinggal tadi kapasiti intelektualitasnya. Ojo dipadake, misalnya ning Hari Kartini ya iku sekedar ben ketara lah Bapak itu Hari Kartini ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah menurut saya kalau misalnya harus pakai pakaian tradisional ya nggak ada masalah. Tapi jangan perempuannya doang, kalau misalnya mau pakai pakaian tradisional yang laki-laki juga gitu loh. Kan biyen ngono. Nek zamanku ya ora. Zamanku wis wong wedok tok. Sing lanang tetep wae, biyen aku SMP katok pendek ngono, sing lanang tetep wae katok pendek ngono ya. Yang kebayaan yang perempuan kan gitu ya. Nek ning SMK piye? Biasanya yang laki-laki pakai batik. Laki-laki pakai batik, tapi dengan model barat gitu ya. Iya toh, pakaian yang gini kan batik kan model barat kan, bukan batik yang beskapan gitu kan, bukan. Nah, sudah model barat, ini kan baju model barat gitu loh. Nah itu yang harus dirubah pada saat ini. Saya membaca Instagramnya Mbak Puan, di Instagramnya Mbak Puan itu sangat bagus karena dia mengungkap pentingnya tadi seperti yang awakmu ucapkan. Raden Ajeng Kartini tokoh intelektual, bukan tokoh busana, tokoh
yang gemar membaca dengan literasi yang demikian panjang. Jangan-jangan lu bertanya karena baca Instagramnya Mbak Puan? Enggak. Berteman. Enggak. Makanya Raden Ajeng Kartini itu kutu buku, Nduk. Raden Mas Sosro Kartono kutu buku, adiknya karena kutu buku. Apa ngandikane Bung Karno? Seorang kutu buku 15-25 tahun ke depan. Ya. Pos, the leader. Dan benar kan? Mana kutu buku yang kemudian akhirnya jadi jihadis? Ora ono. Iku wong maca sak kitab tok, mangkat. Allah Akbar mangkat. Iya kan? Kecekel ngono. Tapi kalau bacaannya banyak, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal. Dadi ini kayak Gus Baha kan ngono, kayak kiai-kiai sepuh. Tapi nek sing anu ya semacam itu. Jadi ya ayo kita kabarkan kepada teman. Intelektual tetapi tidak dalam ranah organisasi loh. Iki beda nih. Makanya tadi Bung Karno mat ki ngerti ya Mas Mat? Titis. Oh, titis ki apa sih? Bahasa Indonesia iki lho, wangele. Jitu. Jitu. Jadi untuk ideologi frame berpikir seorang perempuan pahlawannya Raden Ajeng Kartini. Karena pemberontakan di dalam ini, tokoh intelektual. Tapi kan dia tokoh intelektual tuh dalam surat-suratnya, dalam tokoh intelektual yang dia sendiri kena jerat gitu loh ya di dalam budaya keluarga. Pemberontakannya lewat pemberontakan intelektual. Bagi saya itu pemberontakan gitu ya. Karena berbedalah pada saat itu. Tapi bagi keluarga dia sendiri tidak sebetulnya. Tapi bagi masyarakat umum waktu itu sangat berbeda. Kemudian untuk mahformingnya itu ya, mahbending ini di tanggal 22 Desember nanti. Bagaimana perempuan berorganisasi. Nah ini yang menetapkan semuanya Bung Karno ini. Dan ini peran sentralnya ada pada perempuan. So, mari intelektual perempuan menjadi intelektual. Jadi orang yang aku kok urung videomu ya, videomu yang baca teks baca gitu kan Bung Karno. Belum diupload ya kamu ya? Lu kok urung diupload dulu? Ini ya gimana? Sudah saya ingatkan. Oh. Sudah saya ingat. Yo kalau begitu kan harus. Karena pertama-tama itu harus keras dulu. Ya, misalnya keras dulu. Engko nek wis kebiasaan, enak aja lho. Nek urung biasa iki pancen kudu barang apik iki kudu dipaksa. Barang apik, barang enak iki awalnya kudu dipaksa. Nek ora ya dia gelap terus belum terbit terang tuh. Mana terbit terang dia baru tahu bagaimana itu. Nah itu nanti semuanya dikumpulkan jadi satu. Kemudian kalau orang mau mendengarkan itu Pancasila Dasar Negara, tinggal baca, tinggal dengerin gitu. Paling sekitar 2 jam 3 jam tuh. Orang sekarang kan jarang baca gitu ya. Makanya kita membantu. Audio ya. Kayak podcast gitu. Tapi lengkap satu buku. Karena kita nggak mungkin bacain sendiri. Aku moco dewe meniru Mas Dian itu ya. Sehingga kalau baca bareng-bareng. Untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kapasitas intelektual setiap orang. Termasuk perempuan. Nah masalahnya gini loh Dok. Masalahnya menurut saya loh ya. Ini menurut saya. Ada satu budaya yang harus dikikis yaitu tentang otoritas. Banyak perempuan, intelektual perempuan itu karena secara otoritatif dia tidak berkuasa. Intelektualitasnya menjadi buntu. Aku tuh pernah nangani ya. Kebetulan aku waktu itu masih koas. Koas itu calon dokter ya. Di Bangsal Jiwa. Sing edan iki bapake. Sing dirawat ki ibuke yo. Iya sing dirawat ning apa? Iya ning ruangan Bangsal Gila iki ibuke. Sampai kemudian pada waktu itu tuh terus kita ada
aku ngikuti residen pada waktu itu tuh rapat di anamnesa, ibu ini sehat kok. Nggih Pak, tapi nek kula ngomong kan jenengan mboten percaya sing edan niku bapake. Jadi yang gila itu suaminya, tapi suaminya bisa nerangin iku bojoku edan, padahal sing edan iki bapak. Nah, ini yang sering ya, ini yang mungkin dalam gambaran yang lebih luas iku sing ketok. Jane oke banget wong lanang iki dalam tanda petik luwih bodoh timbang sing wedok. Tapi dia kuasa. Jane nek iku dikikis diserahkan pada perempuan, itu. Fungsi intelektualitas perempuan pertama kali untuk bukan merebut tetapi sama di tingkat otoritatif, di tingkat otoritas. Di rumah tangga setara sih. Wah, mbok ketua cabang koyo ngene tekan rumah, "Mah, tendi." "Oh iya Mas, soalnya percuma." Loh, iya loh. Arep ndi? Ana kumpulan rasa. "Oh iya Mas, percuma." Loh, iya loh, bocah iso pinter iso bener. Oh, ada lah. Aku melihat sendiri orang semacam itu ya. Jane bocah iki yo pinter tenan lho. Dulu juga aktivis mahasiswa. Yo angkatanku yo pinter tenan. Ning omah karena cintanya setengah mati itu ya, sebucin tenan ya wis. Padahal aku dolan rono iki mergo sik wedok iki biyen aktivisnya gitu. Gak dolani sing lanang blas. Sik lanang yo rada pekok-pekok sithik ngono. Tapi karena secara otoritatif tadi, maka perjuangan secara otoritatif ini juga diperjuangkan oleh R.A. Kartini tadi. Diperkuat dengan nanti 22 Desember sebagai Hari Perempuan. Hari Ibu. Ibu gitu tuh, aduh, angel sih ya ibu itu ya bahasanya soalnya ibu gini mama sih. Panggilan mama, padahal maksudnya kayak ibu ini sejenis ibu pertiwi gitu loh. Karena orang mama pertiwi kan gitu ya. Maksudnya di level itu. Maksudnya ibu itu ya apa ya? Bismillah. Bukan dalam pengertian barat itu Mother Day, kita kemudian terima kasih sama ibu kita yang sudah mengasuh kita, bukan sama sekali itu, tetapi bagaimana perempuan kemudian berorganisasi. Wis kira-kira ngono ya. Maka ngomong kayak salah. Nek hubungannya karo agama ya stekok karo wong sing luwih ngerti agama tetapi dia juga tidak diskriminatif terhadap perempuan. Nek keluargane Gus Dur top lah kalau pertanyaan. Ya kan gitu ya. Nek arep teko ngono wis karo keluargane Gus Dur. Nah, iku top, artinya tidak diragukan. Gitu ya. Sudah malam soalnya ini kasihan. Oke ya? Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan merdeka.